Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari saya undang untuk bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan panggilan beribadah kita pada sore hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari bersama-sama kita mengangkat satu pujian, hormat bagi Allah Bapa. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebenarnya ku tak layak namun ku diberi darah-Mu. Mari bersama-sama kita mengangkat lagu Sebenarnya Ku Tak Layak. Namun ku diberi
Sebagaimana lagu yang baru saja kita nyanyikan, kita ini tidak layak kepadanya. Tetapi hanya karena anugerah dan kasih-Nya, kita boleh ada sebagaimana kita ada. Dengarkanlah firman yang terus-menerus mendorong kita untuk mengakui segala kelemahan kita yang berbunyi demikian. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu orang yang mendua hati. Mari kita tenang sejenak mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadapan Allah yang melihat sampai ke dalam pikiran dan hati kita yang terdalam. Sesungguhnya tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu ya Tuhan. Sebab sebelum kami berbicara, Engkau sudah tahu isi hati kami dan pikiran kami. Engkau tahu pada waktu kami berdiri, pada waktu kami duduk dan berbaring. Kemanakah kami dapat menjauhi Roh-Mu ya Tuhan? Engkau selalu ada bersama-sama kami. Dan Engkau tahu persis apa yang menjadi kelemahan kami. Sesungguhnya kami menyadari kami tidak layak Tuhan. Jikalau bukan karena kasih-Mu yang terus menarik kami sungguh layak mendapatkan murka-Mu. Sekali lagi Tuhan kami datang kepada-Mu. Karena kami percaya di dalam kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dan dengan kuasa darah-Mu. Sekali lagi Engkau akan membasuh kami dan menjadikan kami bersih di hadapan-Mu. Tuhan, ini kami. Tolong kami ya Tuhan, supaya pada hari-hari selanjutnya kami boleh hidup lebih berkenan kepada-Mu. Menjadi terang dan cahaya bagi sekitar kami. Kami berdoa, memohon dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri. Dan dengarkanlah berita anugerah yang berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu silakan duduk. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan Bukakan Mataku Tuhan. Ku
di dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terus menerus ya Tuhan, tak putus-putusnya selayaknya kami menaikkan syukur kepadamu. Karena di dalam kehidupan kami ini, kalau kami mau jujur, terlalu banyak hal yang kami tidak doakan. Tetapi Engkau senantiasa tetap memberikannya kepada kami. Kami jarang berdoa supaya tumbuh-tumbuhan, padi tetap boleh ada sehingga kami setiap hari boleh makan nasi. Kami tidak mungkin menyebutkan satu persatu doa-doa kami Tuhan. Namun Engkau Allah pemelihara, Allah yang menyediakan semua yang terbaik untuk kami. Untuk itu kami mengucap syukur. Dan biarlah sekali lagi ya Tuhan, melalui apa yang akan kami baca dan kami renungkan, kami diingatkan betapa Engkau sungguh baik bagi kami. Kami berdoa memohon pertolongan untuk setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengar. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu jawaban atas doa yang tak terucap. Sebetulnya kalau tidak diucapkan ya bukan dijawab ya, tetapi Tuhan menyediakan semua yang kita bahkan tidak pernah minta. Mari kita bersama-sama membuka Kejadian pasal 18. Kejadian pasal 18 saya akan baca mulai ayat 22 sampai dengan 33. Ini adalah doa, kalau boleh pakai istilah itu, atau perdebatan bahkan antara Abraham dengan Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Oke, ayat selanjutnya. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu, masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh orang itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkan jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkan karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Saudara, kalau ini adalah sebuah tawar-menawar di dalam pasar gitu ya. Saya percaya penjual yang dapat calon pembeli yang nawarnya kayak begini pasti udah jengkel banget.
Kalau saya yang jadi penjualnya ngomong, bu silakan pergi deh. Kurang satu langganan kayak kamu juga enggak apa-apa. Menjengkelkan kalau kita mau jujur ngomong ya. Tetapi kenyataannya itulah yang terjadi antara Abraham dengan Tuhan. Nah kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-22 tadi, sebetulnya dikatakan lalu berpalinglah orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Kata lalu ini harus kita pahami, biasanya kalau ada lalu, kemudian, itu berarti bagian ini harus dikaitkan ada peristiwa yang sebelumnya terjadi. Sehingga Abraham berani berbuat demikian. Nah apa itu? Maka minimal sebetulnya saya boleh menjelaskan dua hal. Yang kalau kita yang melihat yang dekat dulu, mari kita bandingkan dengan Kejadian pasal 17 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kejadian pasal 17 ayat 1 dan kedua berbunyi demikian. Ketika Abram, perhatikan namanya masih Abram. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan membuat perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Pertama kali Tuhan memanggil Abraham meninggalkan keluarganya dan berjanji memberikan kepada Abraham keturunan yang sangat banyak. Itu pada waktu Abraham berusia 75 tahun. Tetapi di sini dikatakan Abraham sudah berusia 99 tahun. Artinya 24 tahun lamanya Abraham menanti. Dan sebetulnya waktu ini terjadi pasal 17, Ismail sudah berusia 13 tahun. Bagi Abraham sebetulnya dia pikir begini. Sekarang ketahuan siapa yang tidak mampu punya anak. Sarah. Dan aku udah punya anak kok. Udah tidak mungkin lah kalau begitu sebetulnya janji Allah kepadaku itu melalui Ismail ini. Apalagi istriku juga sudah tua dan sudah menopause. Di tengah-tengah Abraham merasa bahwa janji Tuhan itu diwujudkan melalui dirinya yang tidak mandul dan melalui Hagar. Karena istrinya mandul dan sudah menopause. Disinilah justru Alkitab pertama kali memunculkan istilah atau nama El Shaddai. Allah Maha Kuasa. Menurut logika kita sebaiknya Allah El Shaddai ini muncul di dalam pasal 1. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Tetapi tidak. Kenapa justru munculnya di sini? Karena waktu itu Abraham ragu-ragu. Bahwa kepada istrinya yang sudah tua itu tadi. Masih bisa lahir anak kandung. Akulah Allah El Shaddai. Aku akan membuat engkau menjadi banyak dari banyak orang. Itu sebabnya namanya dia harus diganti dari Abram menjadi Abraham. Abram itu artinya bapak yang mulia. Diganti menjadi bapak dari banyak orang. Jadi yang pertama, Abram itu tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa. Dan yang kedua kata lalu tadi harus dikaitkan bahwa sebetulnya ketika Allah itu datang ke kemah Abraham, itu sebetulnya cuman mampir. Tujuan dia turun dari surga itu untuk menghukum kota Sodom. Tetapi ketika dia sudah turun, ya ibaratnya jauh-jauh dari surga gitu ya, udah turun ke dunia, apalagi Sodom tidak terlalu jauh dengan kemah tempat Abraham tinggal. Dikatakan di dalam pasal perikop sebelumnya, mosok sih kepada Abraham yang kukasihi, yang kepadanya aku janji akan kujadikan melalui keturunannya bangsa yang sangat besar, aku main rahasiaan sama dia? Enggak lah. Artinya di sini ada satu penekanan. Di hadapan Tuhan, Abraham itu istimewa. Tidak boleh main rahasia-rahasiaan. Maka dalam pengertian ini kemudian dia mampir dan menjelaskan. Aku ini datang mau
menghukum kota Sodom. Maka kata tadi, lalu Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan dan bertanya. Pertama kali ketika dia bertanya, dia pakai kalimat yang menuduh atau memfit accompli. Masakan hakim yang adil akan menghukum orang benar di tengah-tengah orang fasik. Bagaimana kalau di sana ada 50 orang benar? Mosok kamu akan hukum juga bersama-sama dengan orang fasik? Yang benar dong, hakim yang adil tidak boleh demikian. Jadi sebetulnya latar belakang dan Abraham ini berani berdiskusi atau berdoa seperti ini karena 3 hal yang penting yang harus saya tekankan. Yang pertama, Abraham tahu Allah Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Yang kedua, Abraham tahu dia dikasihi oleh Allah. Sehingga Allah tidak main rahasia-rahasia dengan dia. Yang ketiga, dia percaya Allah itu Allah yang maha bijak. Masakan engkau hakim dunia tidak menghakimi dengan adil? Saudara, untuk bisa menghakimi dengan adil pasti butuh hikmat bijaksana. Kalau tidak punya hikmat bijaksana, pasti tidak bisa menghukum, tidak bisa mengadili dengan adil. Ya kan, itu logika yang paling sederhana. Itu sebabnya 3 poin ini yang mendasari kenapa Abraham berani berdoa seperti itu. Allah Maha Kuasa, Allah mengasihi Abraham, Allah adalah Allah yang maha bijak. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama sekarang melihat sebetulnya ketika Abraham nawar itu caranya bagaimana. Pertama kali dia akan mengatakan demikian tadi. Bagaimana kalau 50 orang benar? Masakan hakim yang adil. Tetapi kemudian saudara, mari kita bandingkan dengan ayat yang ke-27. Ayat yang ke-27 dan 28 demikian bunyi firman Tuhan, saya baca. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri kepada Tuhan walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 dari 50 yang dia tadi sodorkan. Sorry nih ya, kalau pakai bahasa sehari-hari, aku memberanikan diri nekat dikit. Sekalipun aku tahu aku tidak layak, aku hanya debu dan abu. Bagaimana kalau kurang 5? Masakan engkau, saya baca lagi ya, masakan engkau menghukum gara-gara kurang 5? Mari saya baca ya. Ayat yang sekiranya kurang 5 dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena kurang 5 itu? Saya tangkap enggak? Di dalam kalimat ini, maaf kalau pakai bahasa saya, ada semacam kesan agak licik dikit ini. Lihai ini. Jadi seolah-olah Allah menghukum Sodom karena 5 orang. Apa benar Tuhan menghukum kota Sodom? Masakan engkau menghukum kota Sodom karena kurang 5? Loh, kok yang disalahin yang enggak ada sih? Kalau betul di kota Sodom ini cuma ada 45 orang yang benar, mosok yang disalahin 5 orang yang enggak ada. Bukan yang disalahin sisanya yang puluhan ribu bahkan mungkin ratusan ribu yang berdosa. Tapi ini cara Adam berdoa. Fair enggak ini? Fair enggak ini? Enggak berani jawab. Masakan engkau menghukum orang hanya karena yang kurang 5? Tuhan masih sabar. Jawabnya dialihkan topiknya, enggak. Kalau ada 45 orang, benar. Kalau saya debatnya gini, ya enggak lah, saya menghukum kota Sodom karena ratusan ribu orang yang berdosa. Bukan karena kurang 5 orang benar. Tapi ini kalau kita mau jujur, cara Abraham berdoa itu seperti itu. Dan terus menerus pakai pergantian istilah yang seolah-olah tuh dia, wah gimana gitu loh ya. Ayat 30 berbunyi demikian ketika kemudian dia minta lagi, bagaimana kalau 30. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 orang. Katanya sekali lagi loh ya.
Oke, kita lihat lagi ayat 31. Katanya sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Loh, katanya tadi sekali lagi. Sekarang nggak mau memberanikan diri, bagaimana kalau 20? Dan yang terakhir ayat 32. Katanya janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Mati loh, dia sekarang betul-betul sudah mengunci. Sorry, aku ngomong lagi sekali ini saja. Bagaimana kalau 10? Nah, saya jelas kalau kita mau ngomong dari sisi kita manusia, cara dia berdiskusi atau berdoa syafaat kepada Tuhan ini pakai kalimat-kalimat yang kelihatannya nggak tulus banget. Ya kan? Tadi nyalai yang 5 yang nggak ada, ngomong sekali lagi, tetapi kenyataannya masih 2 kali. Ya kan? Tetapi inilah doa Abraham. Kalau kita mau jujur, seringkali kita doa pun juga tidak benar. Suatu kali ada seorang yang didapati bahwa gagal ginjal. Lalu dia harus transplantasi. Pada waktu dia harus transplantasi ginjal, dia berdoanya gini, Tuhan, anakku yang paling bungsu ini baru aja masuk universitas. Perpanjang umurku 5 tahun lagi saja setelah transplantasi ginjal, saya sudah bersyukur. Waktu dia cerita sama saya tentang cara dia berdoa waktu transplantasi ginjal, itu kejadian sudah 15 tahun yang lalu. Kalau Tuhan menjawab doa dia, berarti tidak pernah ketemu saya. Lalu dia mengatakan, Pak Yung, saya tuh salah doa. Untung tidak dikabulkan Tuhan. Ya. Kalau doamu tidak terkabul mungkin karena salah doamu. Kalau dikabulin caklat kita. Kita seringkali salah berdoa, salah meminta. Tetapi Tuhan mengasihi kita sama seperti Tuhan mengasihi Abraham. Mari kita bandingkan dengan salah satu tokoh dalam Alkitab yang doanya juga kelewatan sebetulnya kalau kita mau jujur-jujur memperhatikan. 1 Raja-Raja pasal 17. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 18 sampai 22 demikian bunyi firman Tuhan. Satu Raja-Raja pasal 17 ayat 18. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingat kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas. Dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Ayat 20. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga? Yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya. Lalu ia mengujurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengar permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Ketika anak janda ini sakit, pasti saya percaya Elia sudah berdoa. Tuhan, janda ini tepungnya tinggal sedikit, minyaknya tinggal sedikit, tetapi dia taat perintahku. Buat dulu untuk aku, baru untuk kamu dan untuk anakmu. Niscaya tepung dan minyak ini tidak akan habis. Tuhan, janda itu begitu baik loh, ini orang kafir, tapi menerima firman, percaya kepada nabi orang Israel. Tolong dong Tuhan sembuhkan. Tetapi makin doanya makin banyak Elia berdoa, anak ini makin parah sakitnya dan akhirnya mati. Karena mati, janda ini ngomongnya juga kelewatan. Hai Elia, apakah engkau datang ke sini untuk membunuh anakku?
Kalau saya jadi Elia yang jawabnya gini, lo kelewatan ya. Kalau aku nggak datang rumahmu ini, udah beberapa bulan yang lalu anakmu game over. Ya kan sebetulnya kalau nggak ada Elia datang, matinya kan sudah dulu-dulu. Waktu tepungnya tinggal 1 kali makan. Tetapi Elia ikut terprovokasi. Karena seringkali kalau kita mau jujur, iman kita, pemahaman kita tentang Allah lebih dipengaruhi oleh sekitar kita daripada apa yang Alkitab, yang firman Allah katakan kepada kita. Ya kan? Kita sering dari Alkitab kita tidak perlu meragukan. Terlalu banyak informasi bahwa Allah Maha Kuasa, bahwa Allah Maha Kasih. Tapi ketika terjadi gempa bumi, malapetaka yang sangat tragis. Kita sering ngomongnya apa? Kalau Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kasih. Kenapa mengizinkan malapetaka, tsunami yang begitu mengerikan. Sampai ratusan ribu bahkan jutaan orang musnah. Tuhan di mana kasih-Mu? Seringkali kita melalui pengalaman-pengalaman seperti itu. Mengukur pengenalan kita akan Allah. Untuk dikoreksi jangan-jangan yang kita kenal tentang Allah keliru. Elia pun punya sikap seperti itu. Dengan apa yang dikatakan oleh perempuan ini, Elia juga pikir-pikir benar juga nih Tuhan. Tidak benar ini Tuhan. Maka doanya aneh. Tuhan masakan engkau membunuh. Sasa, tidak selayaknya kita sebagai manusia yang nyawanya, yang hidupnya diberi oleh Tuhan ketika diambil lagi ngomong dibunuh Tuhan. Tidak ada satu agama pun sebetulnya kalau kita mau jujur. Ketika seorang mati dikatakan telah dibunuh Tuhan pada hari ini. Ada kalimat seperti itu? Tidak ada. Tapi ini yang ngomong Nabi loh. Tuhan apakah engkau membunuh anak ini padahal dia sangat baik kepadaku, memberi tumpangan kepadaku. Artinya apa? Ketika Elia berdoa dia bukan bagi kemuliaan Tuhan. Ketika Elia berdoa bukan bagi janda yang kehilangan anaknya. Tetapi dia berdoa bagi kepentingan dirinya. Sehingga kalau saya mencoba menerjemahkan doa Elia ini lebih seperti ini. Tuhan, mukaku harus ditaruh di mana kalau anak ini mati. Maksud saya berdoa misalnya begini, Tuhan tolong doakan dia, sakit, anaknya masih kecil. Tuhan tolong sembuhkan, nyatakan mujizat-Mu. Kalau Engkau tidak menyembuhkan dan tidak menyatakan mujizat, aku malu loh sebagai Tuhan. Maksud doa fokusnya kepada yang berdoa. Doa itu fokusnya kepada Tuhan dan kepada yang didoakan. Tetapi Elia berdoa untuk kepentingan dirinya. Tetapi kita tahu, apalagi ketika dia maksa Tuhan, pokoknya balikin, bikin hidup anak ini lagi. Kira-kira gitu ya. Dan ternyata Tuhan bangkitkan kembali anak janda tadi. Wow, akhirnya kita harus sampai pada satu kesimpulan. Kalau doa kita dikabulkan, bukan karena kita ini hebat, bukan karena iman kita ini luar biasa, tetapi oleh karena belas kasihan dan anugerah Tuhan. Kalau bukan karena belas kasihan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, doa Elia tidak sepatasnya untuk dikabulkan. Doanya salah, ngomongnya kurang ajar. Tetapi itulah kenyataannya. Dan seperti itulah sebetulnya kalau kita mau jujur ketika Abraham berdoa kepada Tuhan. Pakai kalimat-kalimat yang sebetulnya jelas memutarbalikkan fakta. Apakah engkau akan menghakimi dan menghukum kota Sodom hanya karena kurang 5 orang benar? Kok yang disalahin orang benar yang tidak ada? Ya kan? Tetapi Allah kemudian ketika menghancurkan Sodom, apa yang dicatat oleh Alkitab? Mari kita membaca Kejadian pasal yang ke-9. Kejadian pasal 19, saya akan membaca ayat yang ke-29. Maaf tidak ditampilkan, Kejadian pasal 19 ayat 29 demikian bunyinya. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan.
dan menunggang balikkan kota-kota kediaman Lot. Maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikkan itu. Sepanjang diskusi tadi, Lot sama sekali namanya tidak disebut. Keluarga Lot juga tidak disebut. Ngomong keponakan pun tidak. Tetapi saudara, pada waktu Abraham tadi itu berdoa, Tuhan bagaimana kalau 50? Bagaimana kalau 45? Bagaimana kalau 40? Turunnya 55 terus. Tetapi entah kenapa mungkin Abraham kurang sabar atau kurang tekun. Dan setelah 40 dia ngomongnya apa? Bagaimana kalau 30? Bagaimana kalau 20? Lalu yang terakhir, janganlah sekiranya Tuhan murka jikalau aku sekali ini saja, sekali ini lagi saja. Bagaimana kalau 10? Mungkin Abraham pikir kali ini pasti ditolak. Tapi ternyata Tuhan masih dengan yakin mengatakan, oke, kalau ada 10 aku tidak menghancurkan Sodom. Ya, kenapa tadi aku tidak sabar turunnya 55 terus. Kalau turunnya 55 terus sampai bagaimana kalau 5? Itu sudah sangat dekat dengan jumlah anggota keluarga Lot yang 4 orang. Tapi sekarang Abraham lumayan dikit sih. Sudah tidak berani ngomong bagaimana kalau 5. Karena dia sudah terlanjur mengkunci tadi. Maafkan saya kalau aku memberanikan diri berkata lagi sekali ini saja. Ketika dia berhenti sampai di sana mungkin dia menyesal. Kenapa tadi aku tidak sabar. Tetapi saya percaya Tuhan itu tahu. Ketika Abraham berdoa seperti ini untuk kota Sodom itu, kalau mau jujur ngomong, bukan karena kota Sodom yang jahat, tetapi hanya untuk keluarga daripada Lot. Itu yang kita katakan, doa ini tidak terucap. Muncul nama keluarganya tidak, keponakan pun tidak, apalagi nama. Tetapi Alkitab mencatat ketika kemudian Sodom dihancurkan, Allah mengingat Abraham. Karena kasihnya kepada Abraham. Walaupun Abraham tidak berdoa secara terucap. Tetapi Allah melihat hati Abraham. Kepada siapa sebetulnya dia paling khawatirkan. Yaitu keluarga daripada Lot. Maka Lot diselamatkan. Sesang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita tidak bisa pungkiri. Kita ini banyak kali menghadapi banyak tantangan. Tadi pagi-pagi benar, saya menemukan ada satu gambaran yang bagus. Ya. Langitnya awan mendung. Tetapi tanahnya itu rumput hijau yang seger. Lalu airnya tenang dan jernih. Lalu saya berkata, sekalipun awan hitam menggantung, tetapi hamparan rumput yang jernih, hamparan rumput yang hijau, air jernih yang tenang membuktikan senantiasa kasih Allah dan berkat-berkat Tuhan menyertai. Ya, tidak bisa dipungkiri hidup kita ini kadang-kadang mengalami pergumulan, hal-hal yang sulit yang seolah-olah begitu berat. Tetapi pada waktu engkau mengalami hal yang seperti ini, ingatlah bahwa Allah itu mengasihi kita. Ingatlah bahwa Allah itu maha bijak. Ingatlah bahwa Allah itu maha kuasa. Tentang Allah maha kasih, saya tidak akan panjang lebar mengungkapkannya. Terlalu banyak. Minggu lalu kita baru saja memperingati korban Kristus di atas kayu salib melalui perjamuan kudus. Di situ terus menerus sudah ditekankan. Kalau bukan karena kasih, untuk apa dia mengkorbankan diri mati di atas kayu salib bagi kita yang hanya debu dan abu? Karena kasih. Dan sesuatu sebetulnya ketika kita ini tahu bahwa Allah maha kasih dan kita tahu Allah maha bijak, maka ya sudahlah, tidak mungkin segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi ini adalah sesuatu yang keliru. Nggak mungkin.
Mari kita bersama-sama melihat Yesaya pasal 40. Di dalam Yesaya pasal yang ke-40, kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayat yang ke-12 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Siapa yang menakar air laut dengan lekukan tangannya? Dan mengukur langit dengan jengkal dan menyukat debu tanah dengan takaran? Menimbang gunung-gunung dengan dacin atau bukit-bukit dengan neraca? Siapa yang dapat mengatur roh Tuhan? Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasehat? Kepada siapa Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan dan memberi dia petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian? Siapa? Saudara, sebodoh-bodohnya orang, tidak ada seorang pun yang keluar dari rumahnya membawa timbangan. Lalu ditanya, ngapain kamu keluar bawa timbangan? Apalagi ini siang lagi panas-panasnya. Ya, aku mau ke bukit sana mau tak timbang itu gunung berapa kilogram. Tidak ada. Tidak ada seorang pun sebodoh-bodohnya itu pergi ke tepi pantai kemudian cetok air pakai lakukan tangan 1, 2 mau diukur. Berapa banyak itu air laut, tidak ada. Tetapi kalau orang bodoh aja tidak melakukan hal yang seperti itu. Masa kita ini mau mencoba mengukur hikmat bijaksana Allah sih? Tidak mungkin. Tetapi sosok pergumulan, kesulitan, tantangan, beban berat di dalam hidup kita. Seringkali kalau kita mau jujur. Menyebabkan kita seolah-olah menuduh Tuhan. Dalam hal ini kali ini Tuhan salah deh. Ya. Ayub. Pada waktu dia mengalami musibah yang begitu luar biasa. Miskin mendadak. Seluruh anaknya 10 orang mati semua. Tidak cukup. Tubuhnya masih kena penyakit yang begitu menyiksa. Sampai dia harus pakai beling garuk-garuk itu. Rasa gatalnya itu sampai terluka. Maka dalam situasi yang seperti ini Ayub ini berkata, Tuhan engkau sungguh tidak adil. Rasanya engkau keliru deh. Apa dosaku? Apa salahku? Sehingga aku mengalami semuanya ini. Ketika dia mengklaim, dia menggugat Allah untuk membuktikan apa dosanya Ayub, apa kesalahannya sehingga ia mengalami hal ini, berarti secara tidak langsung Ayub menuduh Allah kali ini tindakannya keliru atau salah pada waktu mengizinkan Ayub mengalami semuanya itu. Saya mau tahu apa yang dilakukan oleh Allah ketika Ayub menuduh seperti ini? Mari kita lihat Ayub pasal yang ke-38. Ayub pasal 38 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat saya akan bacakan. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki ya Ayub. Aku akan menanya engkau supaya engkau memberitahu aku. Di mana engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Sosok ketika Ayub ini begitu frustrasi. Hidup benar mengalami musibah seperti itu, dituduh oleh 3 sahabatnya, pasti kamu berdosa. Lalu dia meminta penjelasan dari Allah. Tuhan bukan datang menghibur. Karena Ayub menggugat Allah. Maka Tuhan juga sekarang menantang Ayub. Ayub, maka itu sebabnya dikatakan dari dalam badai. Memberikan kesan di dalam keperkasaannya. Di dalam kehebatannya Allah mendatangi Ayub dan berkata, Ayub, siapa kamu sehingga kamu menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan. Artinya apa? Waktu kamu menuduh aku ini kamu tanpa pengertian. Oke? Ayub, gentleman ya, ayo berdiri di hadapanku sebagai seorang laki-laki.
Lalu mulailah dia ditanya, di mana kamu waktu aku menciptakan langit dan bumi? Jelaskan kalau kamu merasa pinter. Dan kalau saudara membaca Wahyu pasal 38, itu terus menerus pertanyaan-pertanyaan Allah kepada Ayub. Di mana kamu waktu aku menciptakan Behemoth, kuda Nil ya. Di mana kamu pada waktu aku menciptakan ini? Di mana kamu waktu aku menabur bintang? Di mana kamu? Ayo jelasin. Sok pinter lo ya. Kira-kira begitu loh. Pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Yang Ayub semua tidak bisa jawab. Ayub lu jangan sok pinter. Sebelum kamu ada, aku tuh sudah bisa menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Kamu bisa apa? Menggugat aku, menganggap kamu lebih pinter dari aku. Sosok Allah itu maha bijak, tidak mungkin keliru. Perjanjian baru memberikan kepada kita banyak ayat-ayat yang menekankan. Pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melampaui kekuatan. Bahkan ketika Allah mencobai, di situ Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Sosok banyak orang yang jatuh dalam dosa. Sudah jatuh dalam dosa bukan menyesal, bukan bertobat, memfitnah Allah. Ketika ditanya, kenapa sih kamu berbuat demikian? Habis, tidak ada pilihan lain, terpaksa cuman ini satu-satunya yang aku bisa lakukan. Ketika dia mengatakan terpaksa tidak ada pilihan lain, satu-satunya, berarti dia mau mengatakan Tuhan kali ini keliru menempatkan dia pada situasi yang tidak ada pilihan. Enggak lah, itu fitnah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk kita seolah-olah ketika sedang terpojok. Enggak, asal ada ketaatan di situ ada jalan keluar. Tetapi kita sering kali jatuh karena kita tidak mau taat tetapi lebih memilih jalan kita. Saya coba bayangkan ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Di depannya ada laut Teberau. Tuhan berkata apa kepada Musa? Maju terus. Secara logika Musa boleh berpikir, yang benar aja Tuhan. Maju terus ketemunya laut dan tidak bisa lari lagi. Logikanya kalau ketika dikejar kalau bukan ke kanan ya ke kiri. Karena tahu di depan sebentar lagi sudah laut. Tetapi tidak ada pilihan bagi Musa kecuali mentaati perintah Allah, maju terus. Ketika seolah-olah laut yang menjadi penghadang sehingga mereka tidak bisa melarikan diri lagi, pada detik itulah justru laut terbelah. Kebayang enggak kalau Musa tidak mau mentaati perintah Tuhan maju terus? Dia belok ke kanan, kekejar. Karena lari seekor kuda lebih cepat daripada rombongan bangsa Israel. Yang ada membawa bayi, membawa orang tua, tidak akan cepat. Tetapi karena justru mau maju terus. Sesuatu yang kelihatannya penghalang menjadi penolong. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah kita Allah yang berhikmat. Yang tidak mungkin salah dalam memimpin hari demi hari perjalanan hidup kita. Ayub menggugat, dijawab oleh Tuhan. Kalau kamu pinter jelasin, Ayub tidak bisa menjelaskan. Dan akhirnya mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ayub ketika dia baru sadar bagaimanapun Tuhan lebih pintar daripada dia. Allah adalah Allah yang maha bijak. Kita membuka Ayub pasal 42. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6 demikian bunyinya. Maka jawab Ayub kepada Tuhan. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Menekankan Allah Maha Kuasa. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu siapakah dia, yaitu aku. Yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan. Itu sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firman-Mu
Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman, aku akan menanya engkau, supaya engkau memberitahu aku. Tuhan, waktu engkau bertanya baru aku sadar, aku bukan orang pintar. Aku hikmat bijaksana enggak ada. Engkaulah sumber segala hikmat bijaksana. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu. Ya. Dulu hanya dari kata orang aku berkata tentang engkau, tetapi sekarang mataku memandang engkau. Artinya apa? Sekarang dalam segala keadaan ya Tuhan, aku mau terus bersandar, berpaut dan menyatu dengan engkau. Itu pengertian dengan sekarang mataku memandang engkau. Dalam kelancaran aku memandang engkau dan mengakui berkat itu datang daripadamu. Dalam kesulitan aku memandang engkau, bersandar dan meminta tuntunanmu kuat menjalani pergumulan hidupku. Allah Maha Kuasa. Allah mengasihi kita. Allah Maha Bijak. Sehingga tidak mungkin kita ini ada pada situasi yang Tuhan mengatakan sorry deh. Kali ini aku gak sanggup lagi nolong kamu. Sorry deh kali ini karena aku salah memimpin kamu, akibatnya fatal kayak begini, enggak pernah. Yang tidak maha kuasa yang bisa mengatakan, sorry aku kali ini tidak sanggup lagi. Yang tidak punya hikmat bijaksana yang bisa mengatakan, sorry deh kali ini aku salah menuntun. Enggak. Kalau Tuhan maha kuasa dan karena Tuhan adalah maha bijak, dia sanggup menolong dalam segala keadaan. Dan tuntunannya tidak pernah salah. Apalagi dia sangat mengasihi kita. Semua tahu kenapa Tuhan membeli kita dengan harga yang sangat mahal. Efesus pasal 2 ayat 10, saya percaya kita semua sudah hafal. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya bagi kita semua. Sehingga di dalam ayat 2 Efesus pasal 2 ayat 10 ini kita boleh mengatakan Tuhan ini mengasihi kita dan memilih kita, membayar dengan harga yang sangat mahal karena kita mau dipakai sebagai alat. Dibeli dengan mahal untuk dipakai sebagai alat. Saya masih ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu ada gempa yang sebetulnya tidak terlalu besar. Saya di lantai 5 tenang-tenang aja. Sampai Alex yang naik, musuh-musuh ada gempa, tahu, tetapi ngapain? Tenang, cuma sebentar. Tetapi karena dipanggil Alex saya turun. Lihat rombongan Amadeus turun semua di lantai depan. Yang dibawa alat-alatnya yang sangat mahal. Biola-biola. Bukan yang lain, ya Alkitab gitu loh. Ketawa. Enggak, masalahnya kalau Alkitab beli lagi bisa ya kan. Saya setuju sih Alkitab hancur beli lagi enggak apa-apa. Tapi itu biola gitu kan ya. Harganya berapa ratusan juta, ada yang miliar, ada yang enggak tahu dah, pokoknya ngerti sendiri lah ya. Kalau engkau menjaga alat-alatmu yang kau pakai untuk bermain musik itu dengan hati-hati. Masa Allah tidak menjaga kita dengan hati-hati? Ya kan? Jadi tidak mungkinlah Tuhan merusak kita sebagai alat. Dengan cara dia mengizinkan kita menghadapi sesuatu sehingga kita jadi rusak. Enggak. Ketika Tuhan kita mengizinkan hal itu semua terjadi, justru kita harus percaya itu karena Tuhan mau memproses kita supaya kita bisa dipakai lebih baik lagi di tangan Allah. Dan bukan dirusak. Ya. Percayalah itu. Allah Maha Kuasa. Allah Maha Bijak. Allah sangat mengasihi kita. Pada waktu engkau merasa hidupmu berat. Pada waktu engkau tidak tahu harus ngapain lagi. Pada waktu bahkan engkau ketika merasa tidak ada alasan untuk hidup lagi. Jangan lupa 3 hal ini. Dan saya percaya ketika engkau ingat hal ini. Engkau akan mengatakan.
rancangan Tuhan adalah rancangan damai, sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh sebentar. Kita mensyukuri Allah kita yang kasih ini dengan menaikkan pujian. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Lagu pujian nomor 335. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Dengan segenap umat percaya sepanjang zaman kita mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, biarlah melalui apa yang baru saja kami renungkan, kami diingatkan dan tidak akan pernah lupa bahwa Engkau adalah Allah yang mengasihi kami, yang Maha Kuasa, dan yang selalu benar dalam menuntun kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Bijaksana. Yang Kau selalu mengatur rancangan-rancangan damai sejahtera bagi kami. Tuhan, ampunilah kami jikalau kami seringkali bahkan kurang peka
atas tuntunan. Sehingga pada waktu itulah kami percaya Engkau mengizinkan kami menghadapi pergumulan. Engkau mengizinkan kami mengalami tantangan atau bahkan air mata. Dan kami percaya itu Engkau maksudkan untuk memproses kami. Supaya kami boleh seperti alat, seperti pisau yang ditajamkan kembali. Seperti gergaji yang diasah untuk supaya bisa dipakai oleh yang empunya dengan lebih baik. Tuhan, ini kami semua. Jikalau Engkau mendapati kami menjadi alat yang kurang baik lagi untuk dipakai, proses kami Tuhan. Supaya kami boleh menjadi alat yang selalu menjadi pilihan bagimu untuk dipakai. Karena sesungguhnya Engkau sudah membeli kami dengan darah yang sangat mahal. Oleh karena itu Tuhan, ketika kami menghadapi banyak kesulitan apapun itu, biarlah kami selalu taat dan percaya itu proses yang sedang Kau lakukan untuk membuat kami sebagai alat yang boleh Kau pakai dengan luar biasa. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami bersyukur kasih-Mu mendahului apa yang dapat kami lakukan untuk-Mu. Kami bersyukur korban-Mu mendorong kami untuk menyerahkan diri ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang maha kuasa, yang masih terus menerus menyertakan penyertaan pertolongan bahkan mujizat di tengah-tengah kehidupan kami. Kepada siapa Tuhan kami memandang, kepada siapa kami bersandar, jikalau bukan hanya kepada Engkau, satu-satunya Allah yang di dalam Kristus Yesus menjadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Rahmat Yesus yang Indah sebagai lagu ibadah kita pada sore hari ini.
indahnya rahmat Yesus, lebih dalam dari samudra, yang teramat tinggi dan teramat indah, anugerahnya cukup bagiku, memenuhi segala celah. Lebih besar dari rasaku, oh puji nama Yesus, dan indah pujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga oleh Allah yang Maha Kuasa, yang mengasihi dan penuh hikmat. Biarlah Allah yang seperti ini, yang senantiasa mencurahkan berkat. Oleh karena itu arahkanlah hatimu, memandang wajah Allah yang mulia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, pemeliharaan, bahkan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, doa teduh.